Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMK di mana saja Anda berada. Pada video kali ini, Bapak akan membahas tentang menyalakan 7 segmen menggunakan transistor. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar penyalaan pada 7 segmen. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi bagaimana cara untuk menghidupkan 7 segmen menggunakan transistor yang nanti akan bisa terhubung dengan microcontroller. Pada prinsipnya, Bapak akan jelaskan dulu tentang penyalaan LED. Umumnya, kita ingin menyalakan LED Nah, jadi seperti ini umumnya. Ini adalah resistor, ini adalah LED. Umumnya kita akan menyalakan LED dengan sistem seperti ini. Di sini misalnya adalah 5 volt, di sini adalah 330 ohm, di sini adalah LED. Dengan sistem seperti ini, LED akan menyala. Nah, bagaimana caranya kalau LED ini kita hidupkan menggunakan saklar? Maka bisa kita lakukan seperti ini. Nah, ini adalah kita menghidupkan LED menggunakan saklar. Jadi pada saat saklar ditekan, maka LED akan menyala. Nah, hanya saja dengan sistem seperti ini adalah sistem manual. Artinya LED ini harus menyala pada saat saklar ditekan secara manual. Kita menggunakan tangan untuk menekan saklar ini. Nah, bagaimana caranya supaya LED ini menyala dengan sistem otomatis? Kalau sistem otomatis, maka kita tidak bisa menggunakan saklar manual. Kita harus menggantinya dengan saklar elektronik, yaitu menggunakan transistor. Bisa kita buat rangkaiannya seperti ini. Dengan adanya transistor, maka saklar manual tadi bisa digantikan dengan transistor. Karena transistor di sini sifatnya sebagai switching atau sebagai saklar. Kapan saklar ini terhubung atau kapan transistor ini bisa aktif? Tergantung jenisnya. Dalam hal ini, transistor yang kita gunakan adalah NPN, maka basisnya di sini harus mendapatkan tegangan positif. Pada saat basis mendapatkan tegangan positif, maka seolah-olah seperti terhubung singkat antara kolektor sama emitter. Pada saat terhubung singkat ini, seolah-olah ini sudah menjadi saklar yang terhubung. Dengan demikian, pada saat transistor ini kita beri logika high, atau dalam digitalnya adalah kita beri misalnya 5 volt atau high, maka akan mendapatkan tegangan positif pada transistor, mengakibatkan transistor ini aktif. Sehingga tegangan sumber yang menuju resistor, menuju LED, akan diteruskan ke ground. Pada kondisi seperti ini, LED akan menyala. Pada saat diberi tegangan 0 volt, maka transistor tidak bisa aktif, sehingga LED akan mati. Nah, jadi inilah sistem penyalaan pada LED. Sistem yang pertama adalah tanpa saklar, dia langsung hidup. Sistem kedua, LED-nya hidup, tapi dia menggunakan saklar. Kelemahannya adalah dia tidak bisa dibuat otomatis atau menghidupkan LED dikendalikan dari jarak jauh. Karena dia harus manual dan harus ditekan pakai tangan saklarnya. Dan supaya LED nanti bisa dikendalikan dari jarak jauh, bisa diprogram, maka kita membutuhkan sebuah saklar elektronik. Dalam hal ini kita menggunakan transistor. Transistor ini ada R1, yaitu R basis, yang akan menghambat arus yang menuju ke basis, karena basis ini tidak membutuhkan arus yang sangat besar. Dia hanya sebagai pengendalinya saja di basis ini. Nah, jadi pada saat basis diberi tegangan 5 volt, atau dalam digital adalah logikanya 1, maka mengakibatkan transistor ini aktif, dan aktifnya transistor akan membuat saklar ini terhubung, lampu LED akan menyala. Pada saat 0 volt atau logika 0 di input ini, maka transistor tidak bisa menyala, lampu LED akan mati.
Nah, itulah sistem dasar untuk menyalakan lampu LED. Sekarang kita bahas ke dalam 7 segmennya. Kita ketahui bahwa 7 segmen terdiri dari 8 LED. Ada 8. Ini adalah LED. Ya, ini adalah LED semua. Nah, LED ini merupakan common katoda. Dan setiap LED kita beri resistor. Di dalam 7 segmen kita ada A, B, C, D, E, F, G, dan di sini adalah dot ya. Jadi dia ada 7 segmen untuk hurufnya dan 1 segmen untuk titiknya. Dan di sini adalah common. Supaya LED ini bisa dikendalikan menggunakan microcontroller dan sistem multiplexer, maka di ujung COM ini kita pasang lagi saklar elektronik, yaitu menggunakan transistor. Anggap saja ini adalah in 1. Jadi prinsipnya, kalau ingin menghidupkan segmen ini, harus saklarnya terhubung dulu. Jadi transistor ini harus aktif dulu. Aktifnya transistor ini pada saat kita beri tegangan 5 volt atau logika 1 di dalam digital, yaitu high. Jadi pada saat basis diberi tegangan high, transistor ini akan aktif, mengakibatkan saklar elektronik ini akan terhubung. Nah, jadi syarat utamanya transistor ini harus aktif dulu supaya saklar elektroniknya terhubung. Dengan demikian, ini sudah siap menyala karena saklarnya sudah terhubung. Jadi kuncinya di basis. Basis ini harus high. Tapi pada saat basis ini diberi low, maka transistor ini tidak akan aktif. Kalau dia tidak aktif, berapapun logika kita berikan di sini, maka tidak akan bisa menyalakan LED. Nah, bagaimana cara menghidupkan LED ini? Cukup kita beri logika 1 saja. Misalnya, 7 segmen adalah seperti ini. Ini adalah A, B, C, D, E, dan F, G. Di sini adalah titik. Jadi pada saat kita ingin menyalakan, misalnya adalah angka 5. Jadi kalau angka 5 adalah seperti ini. Yang akan menyala adalah A, F, G, C, dan D. Ini akan menyala. Supaya ini bisa menyala, maka harus diberi logika 1 atau diberi tegangan 5 volt. Nah, sekarang karena kita sistem digital, kita istilahkan saja 1 dan 0. Jadi kita lihat saja, A-nya harus 1, kita beri 1. Terus F kita beri 1. G kita beri 1. C kita beri 1. D kita beri 1. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya kita beri 0. Kalau tidak pakai titik, kita beri juga 0. Nah, dengan demikian, data yang harus dikirimkan agar bisa menyala pada angka 5, yang pertama kalau kita buat tabel, di sini A, B, C, D, E, F, G, dan titik. Nah, bisa kita buat tabel seperti ini. Tambah satu lagi, yaitu adalah TR1. Ini kita anggap adalah TR1, transistor 1. Jadi, kalau ingin menghidupkan angka 5, maka data yang digunakan adalah A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1, D-nya 1, E-nya 0, F-nya 1, G-nya 1, titiknya 0, transistor harus 1. Karena dia supaya bisa menyala. Jadi A, F,
G, C, D. Selebihnya adalah 0. Nah, inilah cara untuk menghidupkan 7 segmen dengan menggunakan transistor. Jadi inilah data untuk menghidupkan segmen yang bisa menampilkan angka 5. Bagaimana angka yang berikutnya? Silakan saja diatur. Misalnya, Anda ingin menampilkan angka 8. Kalau angka 8, maka semua segmen akan hidup. Dengan demikian, dari A sampai G, itu kita beri logika 1 semua. Terus, transistornya pun 1. Kalau transistor kita buat 0, maka walaupun ada data seperti ini, tapi transistornya kita buat 0, maka LED tidak akan bisa menyala, atau 7 segmen tidak bisa menyala, karena kuncinya juga di sini. Jadi angka-angka yang lainnya sama saja, prinsipnya tidak jauh beda, data yang dibutuhkan. Nah, nanti pada saat terhubung ke microcontroller, nah misalnya di sini adalah microcontroller, ada port A, di sini misalnya port B. Port A karena dia terdiri misalnya dari 8 bit. Port B karena kita misalnya buat segmennya adalah cuma 4. Jadi seperti ini. Jadi masing-masing ini kita lengkapi dengan saklar transistor. Ini ground ya. Dan ini, port ini akan kita gunakan untuk segmen A, B, C, D, E, F, G. Dan di sini adalah untuk dotnya. Ini bisa kita paralel semua. Nah, jadi ini nanti bisa masuk semua ke sini, ke 7 segmen ini. Jadi walaupun dia dihubung singkat antara A segmen pertama, A segmen kedua, A segmen ketiga, A segmen keempat, ini nggak ada masalah. Kenapa? Karena kendalinya ada di transistor. Nah, jadi seperti ini. Misalnya, angka yang di sini, saya ingin menampilkan angka 0. Jadi kalau ingin menyalakan angka 0, kita buka lagi kembali segmen ini. Nah, ini. Yang kita harus aktifkan adalah A, B, C, D, E, F. G-nya mati. Kalau pada saat ingin menyalakan angka 0. Jadi data yang pertama, sekarang kita buat tabel dulu untuk menyalakan 7 segmen menggunakan microcontroller datanya. Nah, jadi kita buat dulu angkanya. Angka berapa yang mau kita buat? Misalnya kita ingin angka 0, 5, dan 7. Terus di sini segmen A, B, C, D, E, F, G, titik. Terus di sini adalah transistor 1, transistor 2, transistor 3. Ya, jadi kita butuh transistor 3. Oh, contohnya 4 ya, transistor 4. Di sini misalnya kita buat angka yang 9. Ini bisa kita garis. Kita set dulu A, B, C, D, E, F, G-nya untuk menyalakan angka 0. Kita buka kembali lagi data yang lama. Jadi untuk menyalakan angka 0, kita harus set A, B, C, D, E, F ini hidup semua. G-nya mati. Jadi G-nya mati. Yang lainnya hidup. Yang ini mati. Jadi kita tidak pakai titik. Nah, inilah data untuk menyalakan angka 0. Nah, sekarang saklarnya. Kita lihat kembali gambar yang ini. Untuk menyalakan angka 0 di sini, maka transistor yang pertama yang harus kita hidupkan.
Jadi transistor ini kita harus beri logika high atau 1, yang lainnya kita matikan dulu. Nah, inilah datanya. Terus sekarang kita ingin menghidupkan angka 5. Yang hidup adalah A, F, G, C, D. Jadi kita tulis A, F, G, C, D. Inilah untuk menyalakan angka 5. Yang lainnya kita buat 0. Transistor berapa yang digunakan untuk angka 5? Kita kembali lagi ke gambar sebelumnya. Nah, kita ingin menyalakan angka 5 di sini. Karena kita ingin menyalakan angka 5 di sini, maka transistor 2 yang aktif, yang lainnya mati. Dengan demikian datanya adalah transistor 2 ini hidup, yang lainnya mati. Berikutnya kita ingin menyalakan angka 7. Kita buka lagi. 7 adalah seperti ini. A, B, C. Jadi yang menyala hanyalah A, B, dan C. A, B, C. Inilah yang menyala untuk angka 7. Selebihnya kita beri 0. Berikut juga dengan titik. Nah, kita cek transistor mana yang bekerja untuk angka 7. Kita kembali lagi ke gambar sebelumnya. Angka 7 di sini. Nah, ini angka 7. Dengan demikian, dia adalah transistor ke-3. Transistor 3 yang kita aktifkan. Yang lainnya kita matikan. Berikutnya angka 9. Angka 9 adalah A, F, G, B, C, D. Jadi dia harus seperti ini. Angka 9. Dengan demikian, yang hidup kita beri logika 1. A, B, F, G, C, D. Selebihnya kita beri logika 0. Nah, transistor yang kita aktifkan, karena di sini kita ingin menyalakan angka 9 pada segmen ujung, maka transistor yang kita gunakan adalah transistor yang keempat. Maka transistor keempat kita beri high. Yang lainnya kita beri 0. Nah, jadi inilah data yang kita butuhkan pada saat nanti membuat program, di mana data yang dari A sampai ini adalah port A. Nah, ini data untuk port A batasnya. Sedangkan di sini adalah port B. Port B, silakan Anda mau menggunakan data yang mana. Bisa jadi di sini Anda letakkan misalnya di sini adalah D0, D1, D2, D3. Begitu juga yang ini. Ini bisa D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Inilah port yang kita gunakan. Data inilah nanti yang akan kita gunakan untuk pemrograman di dalam microcontrollernya. Jadi kalau kita sudah mempunyai data ini, kita akan dengan benar akan menampilkan angka-angka tersebut di dalam microcontroller. Jadi ini saja pembahasan kita bagaimana cara mendesain data pada 7 segmen agar dia bisa menyala menggunakan dengan sistem transistor seperti multiplexer. Jadi keuntungannya kita menggunakan sistem transistor seperti ini, kita tidak butuh banyak kabel ke setiap segmen. Kita cukup memanfaatkan port A ini dipakai untuk secara bersama-sama. Jadi setiap segmen itu bisa menggunakan port A yang bersamaan. Kalau tidak sistem multiplexer seperti ini, bisa jadi segmen 1 pakai port A, segmen 2 pakai port B, segmen 3 pakai port C, segmen 4 pakai port D. Nah, ini kelemahannya adalah terlalu banyak jalur yang harus kita buat kalau sistem seperti itu.
Tapi dengan sistem transistor, walaupun di sini nanti kabelnya banyak, terhubung semua, ya. Jadi A ini terhubung dengan ini, A ini juga terhubung dengan segmen berikutnya, tapi nggak ada masalah. Kenapa? Walaupun dia diberikan data seperti itu, kuncinya letaknya di sini. Jadi Bapak contohkan tadi, misalnya kita kirim data tadi, data angka 0, kita lihat data angka 0 di sini. Jadi pada saat ini kita kirim data 1 1 1 1 1 1 0 0. Nah, misalnya kita kirim data seperti ini. Data ini walaupun dia nanti akan diberikan ke semua, jadi semua segmen akan menerima data 0 ini. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi data angka 0 ini akan dikirim ke semua segmen. Ini semua dapat. Tetapi tidak semua segmen akan menyala. Segmen yang mana yang menyala? Kuncinya di sini. Nah, karena kita ingin mengaktifkan segmen ini saja yang kita ingin aktifkan. Jadi seolah-olah jadi saklar. Yang lainnya kan dimatikan karena dapat 0. Sehingga hanya segmen ini saja yang menyala. Walaupun data A, B, C, D ini dikirimkan ke semua segmen, tapi tetap yang menyala hanya segmen ini. Kuncinya di sini. Nah, nanti bergantian. Data berikutnya adalah angka 5. Yang lainnya diberi juga angka 5, tapi tidak akan bisa menyala. Tidak bisa menyala karena kuncinya di sini. Diaktifkannya di sini. Nah, jadi disinilah kuncinya. Ini nanti akan menyala secara bergantian. Jadi, secara program dia akan memunculkan angka 0 dulu, angka 5 dulu, angka 7 dulu, angka 9 dulu. Tetapi harus diingat, karena kecepatan mikrokontroler itu sangat tinggi sekali, maka nanti pada saat diprogram, angka 0579 ini tidak akan bergantian keluarnya, seolah-olah bersamaan. Jadi, jangan Anda anggap nanti angka 0 ini bergantian pada saat kita ingin melihatnya. Kita lihat 0 dulu, ya bisa kalau kita delay-nya buat tinggi. Tapi pada saat kita tidak membuat delay atau delay-nya sangat cepat, maka penyalaan angka 0579 akan menyala seolah-olah sekaligus kita lihat oleh mata. Walaupun sebenarnya digilir oleh program. Karena mata kita tidak akan bisa mengikuti frekuensi yang begitu cepat. Nah, jadi seperti di scan. Jadi multiplexer yang sistem scan. Jadi di scan yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Tapi hasil akhirnya nanti tidak akan terjadi suatu angka yang delay-nya. Jadi pada akhirnya 0579 ini akan muncul sekaligus, tidak perlu kita menunggu. Nah, itulah kehebatannya di dalam microcontroller karena kecepatannya sangat tinggi. Walaupun nanti dia keluarnya bergiliran, tapi tetap yang kita lihat oleh mata kita adalah angkanya akan keluar secara bersamaan. Itu saja video penjelasan Bapak tentang menyalakan 7 segmen menggunakan microcontroller, dan nanti masalah coding bisa kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.